Berarti apa atau perkembangan yang terjadi di masyarakat di mana temuan terkait takaran minyak kita yang tidak sesuai Betul. ideal takarannya atau dikurangi begitu ya. Ini juga dikaitkan pada naiknya biaya produksi dan distribusi. Kalau dari Anda sebagai agri-food analyst, apa sebenarnya faktor yang tentunya terjadi pada hari ini? Sebetulnya faktor yang terjadi utamanya itu pemicunya adalah memang harga CPO yang tengah tinggi-tingginya, Bram. Secara domestik maupun global ya. Dari akhir Februari sampai awal Maret ini CPO kenaikannya sudah hampir 2%. Nah, jadi dari bahan bakunya saja sudah mahal, tetapi ada lagi bahan baku lainnya untuk pengolahan. Lalu belum lagi untuk biaya tenaga SDM-nya juga ada kenaikan juga, dan juga banyaknya kelangkaan bahan baku lainnya selain yang utama, sehingga harus mencari untuk alternatif lain yang kemungkinan harganya juga lebih tinggi, Bram. Lalu juga ada faktor distribusinya juga, dan terutama saat ini kita sudah masuk ke masa Ramadan ya, sebentar lagi juga masih lama sebetulnya, tapi kita akan segera memasuki Lebaran juga, di mana kebutuhan untuk minyak goreng pastinya juga meningkat, sehingga itu menjadi faktor-faktor yang memicu naiknya harga minyak kita dan memicu mungkin terjadinya kecurangan di pasar begitu. Oke, Anda sebutkan ada pemicu kenaikan harga dari minyak kita. Sebetulnya urgensi merubah harga eceran tertinggi saat ini bagi pemerintah kita seberapa urgent? Karena kalau dilihat begitu ya, secara kebutuhannya minyak ini menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat kita. Eka. Kalau untuk penyesuaian harga ecerannya, Bram, melihat dengan bahan baku lainnya selain CPO yang juga harganya meningkat, lalu kemungkinan produsen untuk lari ke bahan lainnya, untuk produs bahan lainnya selain minyak goreng, memang penting untuk melihat kesejahteraan yang cukup agar ini terlihat appealing untuk para produsen. Harganya ini cukup menarik dan memang agar lebih fokus untuk domestik kita sendiri. Tetapi tentu saja kita juga harus melihat daya beli masyarakat kita. Sehingga memang agak complicated kalau kita kayak oke, ini terjadi kecurangan berarti memang harus dinaikkan nih harga eceran tertingginya. Tapi kita kan juga harus melihat tidak hanya dari hulunya saja, tidak hanya dari produsennya juga saja, tetapi juga hilirnya kita masyarakat, apakah bisa jika tiba-tiba terjadi kenaikan di harga eceran tertingginya begitu. Jadi urgent, tetapi memang butuh kehati-hatian dalam penyesuaian harga tersebut begitu, Bram. Oke, baik. Anda kaitkan dengan tingkat daya beli masyarakat kita yang saat ini dalam tren pelemahan, tapi juga dari biaya produksi minyak begitu ya, ini juga terjadi kenaikan. Sebetulnya dipertimbangkan satu dan lain hal atau garis equal antara pelaku usaha dalam hal ini, produsen minyak kita dan juga masyarakat, harus seperti apa kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar sama-sama dari masyarakat dan juga pelaku usaha ini tidak dirugikan dalam hal ini? Oke, agar tidak dirugikan sebetulnya kembali lagi ke yang tadi ya, Bram, ya mungkin bisa dibantu untuk bagaimana subsidi untuk bantuan terutama untuk bahan baku lainnya. Jadi seperti ya bahan-bahan seperti packagingnya, lalu bagaimana proses pengolahannya, sehingga produsen pun tidak mengalami hambatan yang dimana mereka itu kan sebetulnya terjadi kecurangan ini ada faktor juga karena terjadi no choice gitu kan ya, Bram, masih bisa mendapatkan keuntungan, terpaksa melakukan kecurangan tersebut untuk menutup biaya produksi tadi. Ya itu memang diperlukan bantuan untuk bagaimana produsennya ini bisa lebih efisien lah dalam pengolahannya dengan biaya yang stabil, kalau bisa sama seperti sebelum-sebelumnya, sehingga bisa lebih menyesuaikan biaya produksinya dan juga menyesuaikan kemampuan daya beli masyarakat begitu, Bram. Oke, mengamati juga pergerakan harga minyak kita di lapangan. Apakah memang harganya masih dalam kategori stabil atau jangan-jangan harga ke pedagang saja sudah naik? Bagaimana ke masyarakat nantinya penyalurannya? Ya, harga ke pedagang saja memang sudah naik, Bram. Tetapi kalau untuk pedagang sendiri saat mereka nantinya menyalurkan ke end user, ke buyer-nya, itu kan mereka hanya mengambil keuntungannya mungkin tidak sebesar itu kan dibandingkan dengan produsen ya. Tetapi kalau kami lihat juga sebetulnya produsen ini kembali lagi tadi, Bram, lebih berusaha untuk menyesuaikan bahan bakunya yang juga meningkat. Sehingga ya itu tadi
Ini semua kembali lagi ke core-nya bahwa memang CPO-nya juga sedang naik dan kebutuhan untuk produksinya, bahan bakunya juga sedang mengalami kenaikan. Nah, memang dibutuhkan ketegasan di sini, Bram, apalagi untuk yang sudah sangat-sangat melampaui batas dalam dalam menaikkan harga eceran tertingginya ini, ya harapannya segera bisa membaik dan stabil kembali, begitu, Bram. Ya. Oke, baik. Selain minyak kita, begitu ya, dengan adanya kegaduhan yang terjadi di merek minyak kita, apakah memang ini juga menjadi hal yang cukup positif bagi kompetitor-kompetitor selain minyak kita begitu di sini? Sebetulnya tidak juga ya, Bram, karena ini sebetulnya secara menyeluruh. Kembali lagi kan yang naik juga sebetulnya CPO secara menyeluruh. Kecuali mungkin ini minyaknya minyak nabati lainnya yang bukan berasal dari sawit begitu. Mungkin kalau untuk kompetitor yang di luar minyak sawit nabatinya mungkin ini bisa menjadi peluang yang menarik ya. Tetapi kita tahu sendiri memang kita sendiri sudah familiar dengan minyak goreng yang bahan bakunya adalah sawit begitu, Bram. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat dari demand minyak kita, apakah dengan adanya kegaduhan yang terjadi saat ini di minyak kita juga tidak mengurangi demand yang ada di masyarakat untuk membeli minyak kita pada saat ini, Eka? Justru mengalami kenaikan, Bram. Karena kan memang kembali lagi kita sedang memasuki masa-masa di mana minyak goreng ini sangat dibutuhkan. Kita belanja takjil aja akhir-akhir ini, saya lebih seringnya beli gorengan gitu kan ya, Bram. Jadi kayak dalam momen-momen perayaan besar seperti ini, kita memang selalu membutuhkan minyak goreng dan kami melihat pattern-nya pun secara historis dan sampai hari ini kebutuhan masih tetap tinggi dalam konsumsi minyak goreng begitu, Bram. Oke, baik. Kita kembali ke permasalahan yaitu mengurangi takaran minyak yang seharusnya tidak dalam takaran demikian begitu ya, atau lebih dari yang juga dipasarkan saat ini. Bicara terkait regulasi, kebijakan dan juga sanksi, apakah memang secara sanksi ini cukup berat karena memang kita juga sedang di masa-masa yang cukup penuh tantangan begitu tahun 2025 ini, ditambah lagi masyarakat membeli minyak tidak sesuai takaran ini, Ega. Iya, oke. Untuk regulasi sebenarnya kita punya regulasi-regulasi yang cukup bisa untuk menata bagaimana agar distribusi minyak terutama CPO ini berjalan dengan baik begitu ya. Kita ada domestic market obligation dan kami pernah sempat mendengar terkait bagaimana sanksinya nih untuk para produsen yang dalam tanda kutip nakal untuk mengurangi takaran dalam satu botol 1 liter minyak kita ini. Nah, memang ada sanksi pidananya dan juga ada dendanya juga. Mungkin untuk kerana hukum kami bukanlah yang sangat-sangat menguasai ya, Bram, tetapi memang mungkin untuk sanksi perizinan itu mungkin bisa diberikan, tetapi lebih tepatnya lagi kebijakannya bagaimana itu bukan di ranah kami juga sih. Tetapi kalau kita pikir-pikir sih iya ya, Bram, kalau kita berikan sanksi perizinannya dipersulit setelah terjadi ini begitu ya. Ya istilahnya trustworthy-nya jadi berkurang begitu sih, Bram, kurang lebihnya ya. Oke, baik. Lalu kiranya masukan apa yang bisa diberikan oleh tim riset dalam hal ini atau dalam kejadian ini agar mana memang kedepannya tidak terjadi kejadian yang serupa, Eka? Mungkin pengawasan yang lebih tegas juga ya, Bram, dan juga ini kan mungkin kalau kita lihat kok pengawasannya saat-saat mendekati hari raya saja begitu. Sebetulnya pengawasan itu dari awal sudah terdengar, oh sepertinya bahan baku naik, sepertinya CPO sedang mengalami harga yang tinggi-tingginya, sepertinya di pasar kebutuhannya naik dan sepertinya produksinya sedang berkurang. Itu mungkin bisa dimulai dari situ. Kalau di kedepannya terjadi itu lagi ya, bagaimana mengawasinya secara lebih konsisten, lebih tegas juga, dan memberikan sanksinya juga bagaimana begitu. Dan untuk bantuan untuk produsen-produsen, bagaimana mereka bisa memproduksi dengan harga yang stabil karena bahan bakunya juga mungkin lebih bisa dengan harga yang lebih bisa diterima, dan juga bagaimana nantinya ke masyarakat begitu, Bram. Oke, dari sisi masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mana juga tidak tertipu begitu ya? Karena memang untuk membeli sebuah kebutuhan pangan di saat ini tentunya mereka juga harus effort di tengah tantangan ekonomi yang juga terjadi di negara kita, Eka. Iya. Wah, kalau itu sebetulnya lebih ke bagaimana bisa melihat
membandingkan antara satu produk dan produk lainnya ya Bram ya, dan berfokus ke kebutuhan yang utama-utamanya untuk bahan pangan pokoknya. Lalu juga bisa dilihat dari, sebetulnya lebih baik jika bisa langsung membeli secara langsung ya, jadi kita bisa memantau juga seperti apa kondisi barangnya, apakah harganya sesuai, dan apakah kondisinya juga dalam kondisi prima untuk tetap dikonsumsi, begitu Bram. Ya. Oke, baik, kita bergeser ke proyeksi permintaan CPO untuk tahun 2025 ini. Seberapa besar dan kiranya secara tren atau grafiknya, apakah tahun 2025 ini terjadi peningkatan atau justru penurunan? Justru mengalami peningkatan Bram, karena kita ada kebijakan untuk biodiesel, di mana nantinya banyak juga produksi dari CPO, mungkin sekitar hampir 40%-nya ini dilarikan untuk produksi biodiesel kita. Lalu juga harus sisanya nantinya bagaimana untuk produk konsumsi selain minyak goreng, lalu untuk kosmetik dan lain-lainnya. Dan juga kita masih ada pemenuhan untuk ekspor juga. Jadi kalau kita proyeksikan kemungkinan juga kebutuhan tetap meningkat, terutama untuk CPO dan juga untuk minyak goreng dan hasil produksi untuk konsumsi lainnya.